Ratih, disitulah rumahku yang sederhana selama aku tinggal di Bengkulu. Jadi abang tinggal di rumah kecil itu selama abang tinggal di sini? Iya, Ratih. Meskipun rumahnya kecil, tapi tetap nyaman. Dan aku bisa menyendiri dengan tenang sambil mengawasi perkembangan Kumayan. Bang, kapannya kita bisa melihat Kumayan lagi seperti biasanya? Doakan saja, Ratih. Kita tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan tanah kelahiranku, Kumayan. Alam? Alam? Ada apa, Alam? Maaf, Datuk Panglima. Kami belum bisa menemukan Karina. Bang, memangnya Karina pergi kemana? Ratih, tenang. Nanti aku jelaskan. Alang, abang, Karina itu pergi kemana? Dia menghilang kemana, Bang? Ratih. Apapun yang terjadi, kami pasti bisa menemukannya. Kau tenang ya. Ratih, biarkan aku pergi untuk mencari anakku. Anak kita, Bang. Karina itu anak saya juga. Iya, Ratih. Iya. Pergilah. Abang hati-hati. Alam, kau juga pulanglah. Balik ke dusun kita, Bang. Selesaikan tugas kuliah kau. Kok Alam disuruh pulang sih, Ayah? Tadi kan Alam udah bilang kalau Alam mau bantu mencari. Cukup untuk hari ini, Kak. Selesaikan tugas kuliah kau. Kalau besok sudah selesai, kau boleh bergabung lagi. Baiklah, Ayah. Tapi Ayah hati-hati ya. Kau juga anakku. Baik, Ayah. Sekarang Alam pamit. Jalan merah. Kiratus, angin mana yang telah membawa dirimu ke padepokanku yang kumuh ini? Kala Merah, aku butuh bantuan. Tentu saja, tentu saja. Boleh saja, silakan. Untuk sahabat lamaku. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin mengadu domba antara sakti anakku dengan para inyek Kumayan itu. Aku tidak mau mereka berdekatan. Anakmu di Sumatera? Ya. Aku ingin anak buahmu melakukan penyerangan yang seolah-olah Raja Langit yang memerintahkan. Mudah saja. Kala Ireng, Kala Biru. Iya, Guru. Mereka berdua ini adalah murid kesayanganku, Kiratus. Mereka tidak akan mengecewakanmu. Kalau mereka berdua ini berhasil melakukan tugas yang kuberikan, segala apa yang kau minta, aku beri. Kalian dengar apa yang dikatakan Tuan Besar ini? Ikuti semua perintahnya. Baik, Guru. Siap, Guru. Aku pamit dulu. Kalian ikut aku. Baik, Kiratus. Ibu dimakan ya buburnya. Biasanya ibu yang nyuapin kamu, Kay. Ibu jadi malu. Ibu nggak perlu malu.
Ibu itu orang terpenting buat Kay. Kay mau ngelakuin yang ibu lakuin ke Kay. Sekar, nenek bangga sekali sama kamu. Walaupun kamu sekarang tahu kalau Wiwit itu bukan ibu kandungmu, tapi kamu tetap taat dan berbakti padanya. Nggak ada alasan buat Kay untuk nggak mencintai ibu. Kalau nggak ada ibu, Kay nggak tahu masa kecil Kay kayak gimana. Makasih ya sayang. Ibu juga selalu menganggap kamu sebagai anak kandung ibu sendiri. Makasih ibu. Tapi Kay penasaran bu, sebenarnya apa hubungan ibu sama ibu Pitaloka? Apakah kalian berdua saling kenal? Sekar, selama ini memang mereka belum pernah saling mengenal. Tapi setelah Wiwit menikah dengan Gumara, Wiwit ikut membantu mencari Pitaloka ibu kandung. Bahkan setahun setelah usia pernikahan mereka, Wiwit dan Gumara juga masih terus mencari Pitaloka ibu. Bang, kita harus kemana lagi ya mencari Pitaloka? Kita udah sampai 1 minggu nggak pulang, Bang. Maafkan saya Wiwit, tapi saya sendiri masih curiga dengan padepokan di wilayah Gunung Kerinci itu. Ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja sekarang. Tidak Wit, kau pulang saja. Biar saya sendiri melakukan pencarian itu. Loh, Abang tuh lupa ya? Dari awal itu aku udah bilang apapun yang terjadi aku pasti akan bantu Abang untuk mencari ibunya Kay. Tapi daerah Gunung Kerinci itu sangat berbahaya. Dan saya tidak mau mengambil resiko untuk kehilangan kamu. Enggak Bang, apapun itu aku akan ikut ya. Aku akan bantu Abang untuk mencari ibunya Kay. Ya sudah, kalau memang itu adalah keputusan kamu. Kita akan berjalan ke arah sana. Kita tidak bisa menaiki motor. Kita akan menaiki bukit dan dari situ akan lebih dekat ke tempatnya. Jalan kaki? Iya. Oke, nggak masalah. Yuk, kita berangkat. Ayo. Hai, Inye, apa yang kau inginkan? Kau tahu apa yang saya inginkan? Di mana Pitaloka? Apa yang kau maksud? Cepat katakan. Kalau tidak, kami akan menghancurkan padepokan burukmu ini. Ah! Aku tak tahu menahu soal Pitaloka. Aku bersumpah Kumara. Aku tak ada hubungannya dengan hilangnya Pitaloka. Kau bohong, Putra Kumbang. Siap! Cepat katakan, di mana Pitaloka? Cepat! Bang, hentikan Bang. Jangan kebawa emosi. Lebih baik aku pergi dari sini
daripada meladeni emosinya yang tak jelas ini. Bahkan setelah ibu dan ayah menikah 2 tahun, kami terus mencari ibu kandungmu Pitaloka, Kay, kemana-mana. Sampai satu waktu, kakekmu memutuskan untuk menghentikan pencarian itu. Saat itu, keberadaan ibumu Pitaloka sama sekali tidak bisa terlacak, Sekar. Sampai akhirnya Gumara dan Wiwit memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Mereka berusaha untuk melupakan peristiwa kelam itu. Dan mereka berusaha untuk mencoba memulai kehidupan baru bersama kamu, Kay. Pasti waktu itu ayah sama ibu tersiksa batin tanpa Kay mengetahuinya. Itu namanya ujian hidup, Nak. Semua orang pasti pernah mengalami ujian hidup terberatnya. Termasuk ayah dan ibu. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan ibu kandung Kay itu hilang? Siapa yang menculik dia? Dan kenapa sulit sekali terlacak? Sampai saat ini kita belum bisa menemukan dalang utama dari penculikan itu, Kay. Apa ini ada hubungannya dengan ilmu Inye dan legenda manusia harimau? Kay, kenapa kamu malah menghubungkan masalah ini dengan itu? Ya, Kay penasaran aja. Tidak, Sekar. Bukan itu penyebabnya. Sudahlah, Kay. Jangan membuat nenekmu semakin sedih, ya. Aku yakin ibu dan nenek menyembunyikan sesuatu dariku. Aduh, pada kemana sih semuanya? Cari ke situ nggak ada, ke sini nggak ada. Hutan Begulu kan luas banget, Sakti. Masa kita harus jelajahin satu-satu sih? Kok kamu diem? Risa, kau sebenarnya capek ya? Enggak kok, Sakti. Aku masih kuat. Beneran kok. Udah Risa, kau nggak usah berpura-pura. Saya tahu, kau sebenarnya capek kan? Kau belum tidur semalaman, belum makan pula. Ya, kamu kan juga, Sakti. Kamu belum makan, belum minum, belum tidur. Iya, tapi saya kan nggak apa-apa, Riz. Kau yang saya khawatirkan. Kau nggak usah berpura-pura kuat seperti ini. Saya tahu kau sebenarnya hanya ingin di dekat saya kan? Terima kasih, Riz, tapi saya rasa kau nggak perlu melakukan itu. Lebih baik sekarang saya antarkan kau ke rumah Pak Kades. Kau perlu istirahat. Sakti, kamu so sweet banget sih sama aku. Kamu nggak mau kan aku kenapa-napa? Ya udah, mendingan sekarang kita balik aja ya. Aku juga mau makan. Yuk. Jangan. Ini bukan punya saya, Dan. Ini punya juragan saya. Kau dengar itu enggak? Bentar, Sakti. Kalau ada 2 suara aneh, bisa kemungkinan yang pertama ada orang berantem, yang kedua bisa jadi suara goib. Yo, tapi bisa jadi kan? Bagaimana kalau itu Alina Putra atau Alam? Kita harus lihat, Riz. Kau tamu barang dagangan kami ambil. Beri kami waktu. Apa kau lupa? Setiap kau lewat sini, kau harus bayar pajak. Tolong, Dan, jangan. Saya belum mendapatkan untung. Masih saja ada orang yang memalak orang kecil seperti itu. Sakti! Ringan! Hei! Lepaskan galung itu! Siapa kau?
Kau anak dari bapak tua bangka ini? Iya. Sepertinya bukan. Lihat tampilannya, macam anak kota yang suka merengek pada ibunya lagi. Udah deh, mending kita pergi dari sini, jangan bikin rusuh. Nggak, Riz. Orang macam mereka ini perlu diberi pelajaran. Jangan jadi sok pahlawan kau ya. Kalau bos kami Rajo Langit tahu kau mengganggu daerah kekuasaannya, kau bisa mati. Apa kalian bilang? Rajo Langit? Ya, Rajo Langit. Rajo Langit adalah majikan kami. Jadi sebaiknya kau minggir. Tuan udah, tolong saya. Sudah lama saya diperas sama anak buah Rajo Langit. Tolong saya, Tuan. Yo, Pak. Lebih baik sekarang Bapak pergi dari siko. Bapak selamatkan diri Bapak ya. Cepat pergi, Pak. Terima kasih, Tuan Muda. Kalian biar saya urus. Sekali dia. Tugas saya sudah selesai, Ki. Boleh saya minta bagian saya? Sekarang kamu pergi jauh-jauh. Baik, Ki. Terima kasih. Aku anggap itu bagian latihan dari Sakti. Rongrong, tugasmu sekarang membuat Sakti lebih membenci Rajo Langit. Mengerti? Baik, Kratos. Ada apa ini? Siapa mereka? Om Ratus, saya juga nggak tahu siapa mereka, Om Ratus. Tadi Sakti lagi coba tolongin warga di sini, tapi dia malah diserang. Ayo, Om Ratus, tolong bantu Sakti, Om Ratus. Nyawa dia terancam. Kalian jangan berani-beraninya mengganggu anakku. Inilah akibatnya. Orang yang lancang seperti kau. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini. Bapak nggak apa-apa. Berani-beraninya kalian. Jangan, Sakti. Jangan cari masalah. Ini bukan wilayah kita. Kami minta maaf. Kami tidak akan membuat masalah lagi. Kali ini kami memaafkan kalian. Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini.
sebelum majikan kami Rajo Langit mengetahui kalau kalian semua mengganggu pekerjaan kami. Baik, terima kasih. Ayo kita pergi. Papa, ayo. Tunggu. Sepertinya istana Hang Cinda tidak jauh dari desa hutan mati ini. Setauku banyak makam tak bertuan di sini. Kita cari dari beberapa sisi. Dan mudah-mudahan salah satu makam tersebut adalah tempat persembunyian Hang Cinda. Aku buntu, Alang. Kemana lagi kita harus mencari Karina? Jejaknya sama sekali tidak ada bekas. Sebenarnya aku pun juga begitu, Datuk. Bingung aku nih. Kalau berurusan sama makhluk gaib yang bernama Hang Cinda itu, pusing aku dibuatnya. Coba kau hubungi Limbubu. Tanya, di mana dia? Apakah dia sudah menemukan petunjuk atau belum? Baik, Datuk Panglima. Alim. Iyalah. Ada apa? Ada di mana kau sekarang? Saya sekarang berada di hutan mati, Alang. Bersama Gumara dan juga Kimau. Hutan mati? Apa yang kalian lakukan di sana? Gumara yang mengarahkan kami ke sini. Selanjutnya, kami akan menyisir ke wilayah timur. Belum, Lang. Kami belum mendapatkan apapun petunjuk tentang Karina. Kami pun juga begitu, Alim. Dan nampaknya Datuk Panglima kita ini sudah putus asa. Ya sudahlah kalau begitu. Baiklah. Gumara, nampaknya Datuk Lebay Karat putus asa karena dia belum mendapatkan apapun tentang Karina. Kita masih trauma. Trauma kehilangan orang yang kita sayangi. Ya Gumara. Saya sangat takut kejadian seperti dulu terulang lagi. Tunggu dulu. Sepertinya aku merasakan aura yang sangat kuat di sini. Apa mungkin di sini pintu masuknya? Sebentar, Ki. Sebentar, Ki, Mam. Bukan, Ki. Nampaknya batu ini hanya tempat pertapaan dukun hitam saja. Iya, saya juga merasakannya. Baik. Kalau begitu kita pergi dari sini. Tugas kampus belum selesai, masalah di kaki lima juga belum selesai, makin banyak. Bikin pusing, tau gak? Yang pusing bukan cuma kamu, Alina. Aku juga pusing. Pak Kasbul itu terus-terusan negor aku. Itu, Pak Kasbul marah-marah tahu. Katanya kelompok kita paling lelet. Paling lelet? Paling lelet kenapa coba? Menurut gue ya, kita tuh aman daripada dikirim ke desa hutan mati. Lebih banyak kali. Pak Kasbul ngomong kayak gitu biar tugas kita cepet kelar. Kenapa, Put?
Sepertinya ada yang mengawasi kita, Lina. Siapa? Baik atau jahat? Karena aku belum lihat, Lina. Jadi aku nggak tahu. Ada apa sih? Kita nggak lihat apa-apa. Mau apa kau mengawasi kami? Hah? Putra! Jangan lari kau! Tunggu pembalasanku! Lebih baik kita lapor ke Pak Kasbul aja yuk. Enggak. Jangan. Gue nggak mau kelompok kita makin jelek di mata Pak Kasbul. So, kalian lanjutin aja risetnya. Ini gue nitip, gue mau ke Putra. Oke. Kemana kau? Pertarungan kita belum selesai. Aku belum membayarkan belas dendam ayahku. Dasar pengecut. Aku tahu kau masih di sini. Keluar kau! Putra! Kau ngapain kesini, Alina? Ya gue khawatir lah sama lo kan teman gue. Di sini kan bahaya, Alina. Datang juga kok rupanya. Dasar kalian, bocah-bocah ingusan, sok berani melawan kami. Balaunda. Jadi ini dia anak Humbalang. Iya, Datuk. Habisi. Baik, Datuk. Bagaimana, Lang? Limbubu bersama Gumara dan juga Kimaung di hutan mati. Mereka mencari Karina dengan menyisir wilayah bagian timur. Jadi menurut aku, lebih baik mungkin kita menyisir wilayah barat. Dari Bukit Manau sampai Kerinci. Baik, kita sisir wilayah barat, Alang. Datuk Panglima. Alang. Alina dan Putra Alam sedang dalam bahaya. Dalam bahaya? Bahaya apa, Datuk? Entahlah. Kita harus segera menemui dan menyelamatkan mereka. Belum selesai masalah satu, tambah lagi masalah. Mari, Datuk. Mau kemana kalian para datuk? Kenapa harus terburu-buru? Wah!
Senang bertemu kalian lagi, Inyi Kumayan yang terhormat. Makhluk-makhluk kotor. Kami tak ada urusan sama kalian. Minggir! Alang, sepertinya kita terhalang untuk menyelamatkan Alina dan juga Putra Alam. Kita tak ada waktu lagi, Datuk. Berikan perintahmu cepat. Aku suka dengan panglimaku ini. Mantap kali gayanya. Tahan, Alang. Kenapa, Datuk Panglima?